9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemampuan ini sebenarnya bukan untuk medis para medis saja, yang awam pun bisa kalau sudah dilatih. Jadi tujuan dari acara ini, pertemuan ini, pelatihan ini supaya Bapak Ibu sekalian nyawa. Ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak adalah bekerja di publik, otomatis banyak pasang mata melihat juga. Apalagi saat ini zamannya medsos, ya. Semua orang bisa mengambil gambar dan memberikan caption yang bisa saja captionnya tidak sesuai. Misalkan Bapak lagi melakukan tindakan, terus ada jeda aja, lagi nunggu ambulan, nanti dipoto, petugas ini kurang respon, lama gitu ya, seperti itu. Jadi tetap harus berhati-hati. Saat ini di media sosial cepat sekali ya captionnya kadang-kadang. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini kita lihat penanganan dasar kegawat daruratan dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Bapak Ibu, sebelumnya kita bernama sini. Ya, dibawa dulu ke RSUD yang ada di Pulau Pramuka. Tapi kalau di Pulau Pramuka juga masih belum memadai, baik SDM maupun fasilitas, maka mereka akan dikirim ke darat, ke Jakarta. Ya, nah itu akan dibawa oleh ambulan kapal kita. Nanti di Marina, di dermaga akan dijemput oleh ambulan darat kita. Baru dibawa ke RSUD terdekat. Mungkin biasanya di Koja ya kalau dari Pulau Seribu. Nah itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Pos ini setiap wilayah ada sekitar 10 sampai 15 sebenarnya, ini update-nya. Semangat siang tidur ntar. Ya, saya coba ya tetes ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Ya, perkenalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, nama saya Dr. Zulkarnain. Saya dari PK3D, dan Ibu bisa panggil saya dengan nama Dr. Zul. Ya, kali ini saya akan membawakan inti dari materi medisnya. Ada beberapa materi. Yang materi pertama mengenai bantuan hidup dasar. Sebelumnya saya di sini ada yang sudah tahu pengertian bantuan hidup dasar? Ada yang tahu? Di sini siapa yang medis atau non medis siapa? Boleh saya tahu? Yang medis pernah? Atau sekarang jadi medis? Siapa medis? Nggak ada? Oh ada ya. Oke, saya mau keliling Saya pengen kalian, pengen tahu namanya, pengen kenalan. Ayo. Jangan yang medis, saya maunya yang non medis. Yang non medis. Oke. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf dulu Pak. Masa tiba-tiba langsung sayang, ya. Oke, Pak, namanya siapa Pak? Boleh kakak siapa? Yang medis coba, yang medis coba, saya pengen tahu. Boleh, yang medis. Boleh. Bang. Coba, saya pengen tanya, apa sih menurut Abang bantuan hidup dasar itu? Kenalan dulu dong, kenalan. Perkenalkan saya lebih dahulu. Saya basicnya berawal dari seorang lainnya. Bantuan hidup dasar pertama tahu pada lingkungan darurat saya berpendidikan itu di atas gangguan CAB. Oh, lengkap ya? Oke, siap. Iya, oke, terima kasih Bang siapa? Hanafi. Bang Hanafi, terima kasih Bang Hanafi. Tepuk tangan buat Bang Hanafi. Nanti ke sebelah sana ya, di sini ya. Siap-siap di sebelah sana ya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bantuan hidup dasar itu secara simpelnya adalah bantuan ketika kita mendapatkan atau menemukan pasien mengalami gawat darurat. Itu intinya. Ya. Bisa pakai ini? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Iya. Oke, next. Oke. Nah, ini pengertiannya secara lengkapnya. Suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ini pengertiannya. Tapi secara singkatnya, kita melakukan bantuan pada pasien atau lingkungan, ada orang di lingkungan kita yang mengalami kegawat daruratan. Seperti itu. Next. Nah, tujuannya ya nih, Bapak dan Ibu sekalian,
Apa sih yang tujuan yang kita capai ketika kita menolong seseorang? Yaitu kita mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas. Apa itu morbiditas dan mortalitas? Yaitu adalah kecacatan dan kematian. Dan mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ-organ vital, aktivasi aliran darah, dan memaksimalkan oksigen yang meminimalisir kerusakan neurologis. Next. Bapak dan ibu-ibu sekalian menemukan ada pasien yang mengalami henti jantung, misalkan di lingkungan tempat Bapak Ibu bekerja. Ini Pak, jadi pada saat penderita atau pasien mengalami henti jantung, jika kita tidak segera menolong pada saat sekitar ini range-nya 4-6 menit, kita tidak melakukan penanganan, itu akan mengakibatkan kematian sel otak, Pak, Bu. Jadi 4-6 menit nggak kita tolong akan mengakibatkan kematian sel otak. Bahaya sekali kan? Ya. Lalu kalau 8-10 menit gimana dok? Kalau 8-10 menit bisa menyebabkan kerusakan otak yang irreversible. Apa itu irreversible? Yang permanen, udah tidak bisa dikembalikan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. 4-6 menit sel otak yang mati, 8-10 menit otak yang rusak. Lebih dari itu lewat kita ya, atau pasiennya. Seperti itu. Salah satu bentuk BHD atau bantuan hidup dasar adalah penanganan pada pasien-pasien yang tersedak. Pernah mengalami tersedak? Pernah? Siapa yang pernah tersedak? Kalau itu tangan. Kesedak apa Pak, Bu, biasanya? Kesedak apa, Bu, Pak? Daging. Apalagi biasanya? Duri ya biasanya. Duri tulang ya, masuk mana? Di tenggorokan ya, nyeri ya. Terus apa yang biasa kita lakuin apa tuh? Pakai nasi apa ya, digumpel-gumpel gitu ya, atau pakai roti ya, kita gumpel-gumpel gitu ya. Terus kita telan. Terus kalau misalkan ukuran diameternya lebih besar daripada ukuran tenggorokan kita, apa yang terjadi? Nyangkut Pak, tersumbat. Makanya bahaya ya, jangan lagi ya. Jadi misalkan ada pasien atau keluarga sanak saudara yang nyangkut gitu ya tulangnya atau durinya di tenggorokannya, terus kita kumpul-kumpul pakai nasi atau roti ya, itu malah bahaya Pak. Terus misalkan dia lebih besar ukurannya, malah nyangkut, nggak bisa napas, malah bisa menyebabkan kematian. Banyak kasusnya seperti itu. Ini apa sih tanda-tandanya? Ini tanda-tandanya pasien tersedak. Biasanya dia akan mengeluarkan refleks batuk. Untuk apa? Untuk mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokan. Dia akan mengeluarkan refleks batuk. Lalu sesak nafas, ya iyalah pasti sesak nafas karena dia tuh sumbat. Sumbatan ada dua Pak, ada yang parsial, ada yang cuma sebagian, atau yang total. Yang bahaya kalau yang total, dia nutup semuanya, jadi dia nggak bisa nafas sama sekali, jadi sesak nafas. Lalu suara serak, sulit bicara, yang ciri khasnya ini memegang leher juga, biasa pada pasien-pasien tersedak. Lalu wajah yang kemerahan karena sulit bernafas, lemas, bahkan bisa sampai tidak sadar, atau bisa sampai mengalami cardiac arrest atau henti jantung, bisa. Ya. Nah, ini ada contoh sedikit kasus. Ya Pak ya. Ini apa nih Pak? Apa rambutan, apa lato-lato ya, bukan ya? Lagi main lato-lato terus lagi tenggak ya. Untungnya bisa keluar Pak, Bu. Coba kalau nggak bisa keluar, teman-teman yang video ini gimana tadi? Ya. Oke. Jadi itu sedikit contoh kasus dari pasien-pasien tersedak. Apa sih Pak, Bu, yang harus kita lakukan jika menemukan atau di lingkungan jika ada orang di lingkungan sekitar kita yang mengalami tersedak? Apa yang harus dilakukan? Ini dia yang harus kita lakukan. Yang pertama ada namanya teknik namanya back blow. Apa itu back blow? Tepukan di punggung. Kalau Bapak dan Ibu tahu, di punggung belakang, ya, itu ada dua tulang belikat, dua tulang bahu itu, dua tulang belikat. Kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya, kita pukulkan di tengah-tengahnya sambil kita tundukkan. Seperti itu. Ya, tapi jangan dendam, saat ada dendam jangan dipukul keras-keras ya Pak ya, Bu. Dan mukulnya juga ada tekniknya Bu, Pak. Jadi bukan sembarangan mukul begini, bukan. Dihajar aja langsung gitu, jangan, bahaya. Jadi kita punya teknik pakainya menggunakan punggung tangan. Mukulnya ke arah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita contohkan bagaimana teknik yang benar. Ya, itu adalah back blow. Seperti ini, back blow. Lalu di sini ada abdominal thrust atau hentakan perut, yaitu pada dimana posisinya di antara
pusar dengan ulu hati, kita ambil tengah-tengahnya Pak, Bu. Antara pusar dengan ulu hati kita ambil tengah-tengahnya. Lalu kita hentakkan seperti itu, ya posisinya. Lalu chest thrust. Lalu kita ada hentakan dada. Ada pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana kalau kesedaknya pada ibu hamil? Gimana? Chest thrust di bagian dadanya, ya, atau pada bapak hamil misalkan, ya, bapak hamil, ya, itu juga pada chest thrust, ya. Oke, ini ada sedikit nih chest thrust seperti ini, ya, ini pada bapak hamil, ya, nih. Oke, next. Nah, ini ada sedikit video. Ini saya curiga, ini dia ikut pernah pelatihan ini nih kayak ini, ya. Keluar Pak. Ya, keluar, ya. Saya curiga udah pernah ikut pelatihan nih kayak ini, ya. Jadi jangan kalah sama. Oke, next. Nah, bentuk dari bantuan hidup dasar berikutnya adalah RJP atau bahasa kerennya CPR. Apa itu RJP? Ada yang pernah ngelakuin RJP? Pernah ngelakuin RJP? Siapa yang pernah ngelakuin RJP? Pernah? Ya, non medis pernah? Mau nggak misalkan ada kasus ngelakuin RJP, mau? Kenapa nggak mau? Mau dong, harus mau ya setelah ikut pelatihan ini, ya. Oke, jadi RJP Pak, panjangan dari resusitasi jantung paru. Ini pengertiannya menurut American Heart Association pada tahun 2020 adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan pijatan jantung luar pada penderita yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Ya, pernah lihat ini sebelumnya, tapi udah pernah lakuin, ada? Pernah lihat? Pernah, ya? Di mana Pak? Kalau pernah lihat Pak? Sinetron, ya biasanya. Jadi biasanya dokternya bilang apa kalau di sinetron? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, ya. Biasanya gitu, ya. Indosiar, ya Pak, ya. Ada naganya biasanya Pak. Oke, ini adalah tindakan RJP namanya Pak. Dilakukan mutlak Pak, mutlak pada pasien yang mengalami henti jantung. Tandanya apa? Pada saat kita palpasi atau kita raba di bagian lehernya itu tidak teraba denyut nadinya, ya. Jadi jangan sampai setelah ikut pelatihan ini ada pasien pingsan sedikit langsung di RJP Pak, kasihan Pak. Ya, wah saya ikut dari pelatihan sudah pede. Ada pasien nggak sadar langsung aja di RJP. Jangan, ya, tetap kita harus cek nadinya. Nadi di sini adalah mewakili dari detak jantung. Nadi di sini atau nadi di pergelangan tangan. Tapi paling benar adalah nadi di leher. Ceknya berapa lama Pak? Misalkan nadi di leher kurang lebih berapa? 10 apa? 10 detik, ya. Maksimal 10 detik, jangan 10 menit Pak. Main ngopi aja kita dulu ntar. Masih belum 10 menit kita ngopi dulu, itu jangan, ya. Maksimal 10 detik. Next. Nah, ini boleh difoto, boleh dicatat. Ini adalah SOP-nya pada saat kita melakukan RJP. Ini SOP-nya. Jadi nanti pada saat kita praktekkan ini akan ditanya. Pada saat kita praktek nanti ini akan ditanya. Apa awal-awalnya? Yang pertama, kapan sih kita harus melakukan RJP? Apa syarat dilakukan RJP? Yang pertama kita harus 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri dengan apa, Mas? Aman diri dengan apa biasanya? Aman diri dengan apa? Dengan sehat dulu. Iya, kita sehat. Oke, benar, ya. Kita harus nilai dulu diri kita aman atau enggak. Cara dengan apa? Cara apa? Minimal kita memakai sarung tangan atau handscoon, ya. Jadi harus punya nih mulai sekarang handscoon, ya. Jadi jangan sampai kita menolong pasien, kita nggak tahu riwayat sakit pasiennya apa, tiba-tiba kita langsung skin to skin atau kita langsung kontak langsung ke pasiennya. Kita nggak tahu pasiennya atau korbannya sebelumnya dari riwayat sakit apa, ada penyakit menular atau enggak, kita nggak tahu. Makanya biar aman kita memakai handscoon. Kalau nggak ada handscoon gimana Dok? Gimana kalau nggak ada handscoon sarung tangan? Boleh memakai plastik, tadi ada yang jawab. Boleh memakai plastik, apapun itu, yang penting jangan kontak langsung, benar. Jangan sampai skin to skin, ya, dari kulit ke kulit, tidak boleh. Lalu aman lingkungan. Misalkan Bapak menemukan pasien di
tengah-tengah jalan, ya kita kondisikan dulu jalannya, lingkungannya kita amankan dulu seperti itu. Atau di kerumunan, jangan sampai pasiennya dikerumunin oleh orang banyak, seperti itu. Lalu dan terakhir aman pasien. Pada saat memindahkan korban, kita lihat dulu di bawahnya pasien, itu ada beling nggak, ada batu-batu yang dapat berpotensi mencederai pasien. Jadi kita harus 3A dulu. Jadi kita tanya, awalnya apa dulu pada saat mau RJP? 3A dulu, benar 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Terutama aman diri. Tadi sudah disebutkan Bang Anari, jangan sampai kita jadi pahlawan kesiangan. Kita harus aman diri dulu, prinsipnya itu. Ya. Lalu cek kesadaran. Dengan cara apa cek kesadaran? Yang kedua, poin kedua adalah cek kesadaran. Dengan cara memanggil, Pak, Bu. Kita panggil, ada nggak respon? Ya. Atau bisa kita melakukan apa? Kita rangsang nyeri di mana? Di bagian dada, Pak. Ini sakit sekali, Pak, pada pasien tidak sadar, Pak. Digerus ini nih. Ini sakit sekali, ya. Kita gerus di situ di bagian dadanya, seperti itu ya. Lalu panggil bantuan. Ketiga, panggil bantuan. Tadi sudah call for help sudah dijelaskan. Telepon ke 112 atau 119. Lalu cek nadi dan scan breathing. Cek nadinya. Tadi di mana? Tadi cek nadi di leher. Berapa lama? Maksimal 10 detik. Lalu sambil kita cek nadi, kita harus lihat pergerakan dinding dadanya. Dadanya itu naik turun enggak, gitu ya. Sambil kita cek nadi, kita sekarang lihat dadanya. Sambil kita rasakan, kita lihat juga dadanya. Seperti itu, naik turun atau enggak. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung kita lakukan RJP. Dengan cara ini, Pak, rumusnya 30/2. Apa sih 30/2 itu? 30 kompresi dan 2 kali pemberian nafas, Pak. Ya, 30 kompresi, 2 kali pemberian nafas. Kompresi tadi kita kejut-kejut tuh dadanya, itu selama 30 berbanding 2. Setelah 30 kita berikan 2 kali pemberian nafas. Selama berapa lama? Berapa siklus? 5 siklus. Luar biasa. Ya, selama 5 siklus. Jadi 30/2 itu baru 1 siklus, Pak. 30 nih, 1, 2 sampai 30 beri nafas buatan atau 2 kali. Itu baru 1 siklus. Selama 5 kali atau 5 siklus. Seperti itu, ya. Lalu sambil kita buka jalan nafas, pada saat kita memberikan oksigen atau nanti kita ada alat namanya BVM atau back valve mask, ya, alat seperti pompa seperti itu. Dengan cara kita buka dulu jalan nafasnya. Pada saat kita pemberian nafas buatan itu, kita buka dulu jalan nafasnya. Dengan cara apa? Dengan cara pasiennya kita dongakan. Enakan mana, Pak? Napas begini atau begini, Pak? Enakan mana? Napas nunduk begini apa didoain? Didongakin, ya. Jadi kita buka jalan nafasnya dengan cara dongakin, ya, atau bisa disebut dengan head tail chin lift, seperti itu. Atau lalu berikan 2 kali pernafasan. Ada pertanyaan, Dok, misalkan itu pasiennya nggak tahu, tiba-tiba di jalan, tetap dikasih nafas buatan nggak? Tetap nggak kita kasih nafas buatan? Kita nggak tahu tuh pasiennya siapa, kita nggak kenal, di tengah-tengah jalan, henti jantung, tetap nggak kita kasih nafas buatan? Kenapa nggak perlu? Nah, benar, karena kita tidak tahu riwayatnya apa sebelumnya, ya. Jangan sampai kita tertular. Baik lagi prinsip ketiga-A, aman diri dulu, ya. Jadi dengan cara apa? Berarti nggak dikasih nafas buatan dong? Ya, tidak dikasih nafas buatan. Di era pandemi ini tidak disarankan lagi menggunakan nafas buatan, apalagi dari mulut ke mulut. Itu sudah tidak disarankan lagi. Cukup Bapak lakukan kompresi saja sampai bantuannya datang. Boleh nggak dilakukan? Boleh, kalau misalkan itu ternyata nauzubillah, misalkan keluarga sendiri, misalkan sanak saudara sendiri yang kita tahu riwayat sakitnya apa, ya. Kita tahu nih, oh ini nggak ada riwayat sakit apa-apa, saya kenal dekat dengan beliau, ini keluarga saya, nggak apa-apa kita berikan nafas buatan. Tapi jangan sampai orang yang tidak kita kenal di pinggir jalan, kita tidak tahu riwayat sakitnya, kita kasih nafas buatan, seperti itu. Oke? Halo. Hai, halo. Oh, masih ya. Masih respon. Oke, lanjut, next. Nah, ini pada bayi adalah pada anak, prinsipnya sama, Pak, Bu. Kalau misalkan dia pada bayi dengan menggunakan 2 jari di sini. Kalau misalkan pada anak dengan menggunakan 1 tangan. Jangan sampai pada anak nanti pakai 2 tangan hancur ntar dadanya. Ya, remuk. Oke, next. Nah, ini RJP yang berkualitas itu. Apa sih RJP berkualitas? Kedalamannya 5 cm. Kedalamannya 5 cm atau sepertiga dari dinding dada. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bagi ini dada jadi 3 bagian, 1, 2, 3, sepertiganya aja segini kedalamannya. Ya.
dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kita ambil 120 kali per menit misalkan. Kalau kita konversi ke detik, per detiknya jadi berapa? Ayo, ngebul nih. Kita ambil 120 kali per menit. Kita konversi per detiknya jadi berapa? 2 kali per detik, benar. Jadi setiap detik kita harus lakukan 2 kali. 1, 2 itu 1 detik. 1, 2, 3, 4. Jadi kecepatannya segitu, Bu, Pak. Jadi tiap detik 2 kali. Sudah 2 kali kompresi, itu kecepatannya. Lalu kembang dada recoil sempurna atau kembang dada sebenarnya sempurna. Jadi pada saat kita kompresi, Pak, Bu, kita tekan ke bawah, kita harus tunggu dulu dia dadanya kembang lagi. Jangan sampai sebelum dia kembang malah kita tekan lagi. Nanti kita praktekkan, ya. Lalu ventilasi tidak berlebihan. Jangan sampai kita saking semangatnya nanti ada BVM, kita langsung push aja itu, backnya atau kantong udaranya. Karena paru-paru kita punya kapasitas paru. Jadi jangan terlalu besar tenaganya kita keluarkan. Seperti itu. Lalu minimal interupsi. Jadi perpindahan antara pemberian nafas buatan dan kompresi tidak kurang dari 10 detik. Jadi perpindahannya. Next. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan ketika alhamdulillahnya nih Pak, pada saat kita lakukan RJP tadi berhasil nih, nadinya teraba, alhamdulillah. Apa sih yang harus dilakukan setelah itu? Ini adalah posisinya Pak. Posisi miring mantap, ya. Tujuannya apa Pak dimiringin seperti ini? Tujuannya apa, dia tahu? Mencegah aspirasi, benar. Aspirasi itu apa, dia tahu? Apa itu aspirasi? Masuknya cairan atau benda asing ke dalam paru. Jadi misalkan ada sisa makanan, muntahan, cairan atau darah, itu kita miringin seperti ini supaya tidak masuk ke dalam paru-paru, dia bisa keluar miring jadinya. Nanti kita pelajari, kita praktekkan. Next. Luka dan patah tulang. Ada yang pernah luka di sini Pak, Bu? Luka ada? Ada pernah luka? Luka apa tuh? Hatinya katanya Pak, luka katanya. Hatinya katanya colongan ya. Sering ya Pak, luka ya Pak? Yang sering cewek apa cowok Pak yang luka Pak? Yang sering cewek cowok Pak? Oke, di sini ada luka ya Pak, luka terbuka di sini ya. Ini luka terbuka, sudah pernah lihat luka, ini adalah contoh luka terbuka. Ya, di sini ada dan patah tulang, di sini ada dari hasil ronsen ya Pak, sudah kelihatan di sini. Dia tidak nyatu nih, terpisah antara segmennya. Dia berpisah. Nah, udah pada tahu lah ya pengertian luka ya. Jadi nggak usah disebut ini pengertian secara harfiahnya ya. Next. Nah, ini Pak jenis-jenis luka. Ada luka tusuk, luka lecet, luka tembak, luka gigitan, luka robek, luka amputasi, dan luka bakar. Ini jenis-jenis lukanya, udah hatam ini mah ya. Jenis-jenis lukanya. Next. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika kita menemukan korban atau pasien yang mengalami luka? Ya, yang pertama kita harus lakukan ya itu adalah yang pertama cuci tangan dan memakai APD. Ya, wajib. Balik lagi prinsip ke 3A. Aman diri dulu Pak. Kita harus aman diri dulu. Lalu bersihkan luka dengan menggunakan air yang mengalir. Pada prinsipnya Pak, Bu, pada saat emergensi atau gawat-gawatan itu tidak harus steril, tapi cukup bersih. Ya, tidak harus mengalir juga. Misalkan Bapak atau minum ada air yang air kemasan atau air mineral seperti itu boleh dilakukan. Ya, pada prinsipnya adalah harus bersih, tidak harus steril tapi. Ntar kalau steril nanti sudah masuk ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana Pak? Misalkan Bapak menemukan pasien korban luka, apa yang harus dilakukan? Setelah untuk mencegah perdarahan atau untuk menghentikan perdarahan biasanya pakai apa Pak? Kain Pak. Pakai kain apa Pak? Kain kasa boleh, apalagi Pak? Untuk menghentikan perdarahannya? Boleh, apalagi? Kasa, terus apalagi Pak? Kerudung boleh nggak Pak? Kerudung bersih? Boleh. Baju sapu tangan boleh. Tisu boleh nggak Pak? Tisu boleh nggak? Tapi jangan ambil tisu yang tipis ya, barang menempel di luka. Kapas juga ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi harus basah minimal dengan menggunakan NaCl. Apalagi Pak? Yang paling sering, misalkan nggak ada tisu, nggak ada baju, nggak ada apapun itu, nggak ada kain-kain yang bersih, apa bisa kita pakai? Apa selain itu? Ada apa buat ngenti perdarahannya biasanya? Bapak bisa nyari di warung atau supermarket atau minta istrinya. Pakai apa?
Pakai pembalut ya. Pakai pembalut, bisa pakai pembalut ya. Tapi jangan sampai ada luka di kepala, di dahi, Pak. Pakai Bapak tempelin pembalut di kepalanya. Apalagi ada wingsnya ya, itu terbang kemana-mana gitu ya. Oke ya, bisa pakai pembalut ya. Prinsipnya harus bersih, dan itu kan pembalut ini menyerap darah seperti itu. Next. Nah ini kita kita tutup lukanya, kita hentikan perdarahannya, kita tinggikan. Next. Nah ini Pak, ada luka tusuk nih Pak, case-nya atau kasusnya. Bapak menemukan kasus luka tusuk. Apa yang harus dilakukan? Mencabutnya atau tetepin, biarin dia jadi dia nancep? Kenapa biarin aja? Siapa tadi jawab biarin aja? Siapa? Putri, coba Kak Putri. Tadi yakin banget nih Kak Putri nih. Biarin aja, kenapa? Kenapa? Kak Putri, coba. Coba kenapa? Gak apa-apa. Ayo dong. Diri. Kenalin diri dulu dong, Nama saya Putri. Jawabannya Jawabannya jangan ditarik. kenapa? Karena tulisan jadi dekat. Karena jadi tarik gitu. Karena itu tulisannya. Oh, iya sih, bener sih. Tapi kenapa alasannya nggak boleh ditarik? Kenapa? Saya belum tahu. Jelasin. Oh, iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Putri. Tepuk tangan buat Kak Putri dong. Ada tahu nggak Pak Bu di sini alasan kenapa nggak boleh dicabut lagi atau nggak boleh ditarik? Tuh benda tajamnya. Kenapa? Mungkin agak tidak pendarahan kali Pak. Nah itu bener Pak. Pak siapa namanya Pak? Pak Sarif Hidayat. Pak Sarif Hidayat, bener sekali Pak. 100 buat Pak Sarif Hidayat. Jadi supaya tidak ada pendarahan. Takutnya kalau kita cabut itu sajamnya kita cabut, itu keluar darah. Karena fungsi dari sajam ini juga ada fungsinya Pak, sebagai tampon buat ngedep dia supaya perdarahan. Kalau kita cabut, keluarlah itu darah, muncrat. Habis kehabisan darah, mati pasiennya. Jadi kalau ada pasien ini jangan sekali-kali kita cabut ya. Oke kita nggak cabut nih Pak, tapi pada saat perjalanan tiba-tiba jek naik mobil atau naik Grab atau naik Gokar, kelepas tuh sajamnya. Kita masukin lagi nggak? Kayaknya nggak ini nih, kayaknya tadi kata dokter ini harus nempel nih, nggak boleh dicabut nih. Saya masukin lagi deh. Masukin lagi nggak? Jangan ya, jangan masukin lagi ya. Nggak boleh ya. Oke, gambar kedua nih Pak, apa Pak? Ini apa nih? Tambosu ya. Tambosu. Usus Pak. Jadi misalkan korban tawuran atau korban begal seperti itu ya, ususnya sampai keluar, apa yang harus kita lakukan nih Pak? Kita masukin lagi atau kita biarkan? Ayo Kak Putri. Ayo, mau kita masukin lagi nggak? Misalkan ada usus ini keluar. Boleh nggak kita masukin lagi? Kenapa alasannya nggak boleh? Nyerah? Dokter Riki, boleh dok, kayak dok. Kenapa dok? Punten. Kenapa ususnya itu nggak boleh dimasukin lagi dok ke dalam rongga perut dok? Ya banyak resikonya lah ini kalau dimasukin lagi. Oh iya bener ya, resiko bener, ada resikonya. Resikonya apa? Yang paling sering kalau bisa kita masukin lagi? Infeksi. Itu bisa tuh Kak. Siapa tadi jawab infeksi? Putri lagi. Tambosu. Oh iya, kenapa bisa infeksi? Kenapa? Karena usus yang sudah terpapar ini, itu sudah terpapar udara luar yang seharusnya tidak boleh ada udara luar. Udara luar kan kita tahu tidak selamanya bersih. Ada kotoran, ada debu, ada partikel-partikel lain yang bisa menempel di sini. Kalau kita masukkan otomatis, kita akan memasukkan kuman ke dalam tubuhnya. Jadi bisa menyebabkan infeksi nanti, infeksi berat bahkan. Seperti itu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Cukup tempel dengan menggunakan panggil bantuan. Kalau tidak ada kasa, nunggu bantuan, kita tempel dengan menggunakan kasa basah aja. Ya, kasa basah kita lebarkan, kita tempel aja cukup. Kita kondisikan usus yang ini dalam kondisi yang lembab. Dan kita guyur dengan menggunakan NaCl, tapi bukan air ya, NaCl, cairan infus. Gitu. Ya, sambil kita bawa ke rumah sakit. Next. Nah, prinsipnya ini Pak, nanti ditanya juga nih sama Kak Gita, nanti kita belajar luka dan patah tulang. Prinsipnya adalah ini Pak, Bu, 4T. Tutup, tekan, tinggikan, dan titik tekan. Kalau ada luka, kita tutup dulu Pak, lukanya. Sudah dijelaskan tadi, dengan menggunakan apapun itu yang bersih dan tidak harus steril. Lalu kita tekan lukanya supaya tidak terjadi
perdarahan atau darahnya berhenti. Lalu kita tinggikan. Kenapa kita harus tinggikan seperti ini, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus ada luka kita harus tinggikan? Misalkan ada korban percobaan bunuh diri, Pak. Dia ngiris di pergelangan tangan ini, uratnya nih atau nadinya nih, kita iris. Terus kenapa kita harus tinggikan seperti ini, Pak? Kenapa? Supaya tidak terjadi perdarahan, karena kita di sini memanfaatkan gaya gravitasi. Benar, 100. Kita memanfaatkan gaya gravitasi. Kita tinggikan supaya darahnya tidak memancar keluar seperti itu. Lalu ada titik tekan. Setelah kita tekan, tinggikan, ini ada titik tekan. Di sini adalah titik tekannya. Next. Ini adalah titik tekannya. Misalkan ada luka di sini, Pak, tadi dia percobaan bunuh diri, misalkan kita tekan di daerah sininya, dilipat sikunya seperti di sini. Contoh gambarnya. Boleh difoto, boleh nanti ada juga ntar di share kok slide-nya juga. Ya. Ini adalah titik tekannya. Jadi supaya menghindari dari perdarahan yang semakin masif atau semakin banyak perdarahannya. Seperti itu. Next. Sudah luka, kemudian berikutnya yaitu patah tulang. Sudah pernah lihat patah tulang? Sudah ada yang pernah ngalamin patah tulang? Kalau cewek-cewek biasanya patah apa, Kak? Patah hati katanya, Kak. Cowok juga patah hati dong. Cowok juga, Dok, ya? Tapi Bob. Oke, ini sekarang kita masuk ke materi patah tulang. Ya. Next. Sudah pernah tahu ya patah tulang ya? Di sini tanda gejala biasanya nyeri, Pak, di sekitar benturannya ada nyeri sangat bahkan. Ya, skala nyeri sekitar 8 atau 9 dari 10. Ya. Terus ada perubahan bentuk pasti. Kalau ada patah tulang jadi ada perubahan bentuk. Lalu ada bengkak juga dan keterbatasan gerak. Next. Nah, ini. Berani lihat ya? Jadi ini adalah patah tulang ada dua, Pak, ada dua jenis. Ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Bedanya apa, Pak? Bu? Tertutup dan terbuka bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bedanya patah tulang tertutup dan terbuka? Dari gambar sudah jelas. Kalau misalkan dia patah tulang tertutup, ini patah tulangnya tidak sampai menembus kulit luar, benar, Pak? Tidak sampai menembus kulit. Nah, ini ada bengkak di sini ya. Nih, kalau ini dia sampai menembus kulit, tulangnya kelihatan nih. Ya. Itu bedanya patah tulang tertutup dan terbuka. Pertanyaannya, parahan mana? Tertutup atau terbuka, parahan mana? Sama aja ya. Sama-sama parah. Kita tidak tahu di sini kena pembuluh darah yang mana, dan kita juga tidak tahu sampai misalkan patah tulang terbuka kena pembuluh darahnya yang mana. Jadi sama-sama terdapat perdarahan pastinya. Kalau di sini perdarahan dalam, di sini perdarahan keluar dia darahnya. Ya. Oke, next. Nah, ini yang harus kita lakukan jika menemukan pasien atau korban mengalami patah tulang, nanti kita pelajari. Stabilkan jalan nafas, kontrol perdarahan, kalau ada fraktur terbuka, baut luka sebelum kita lakukan pemidaian. Nanti kita akan lakukan ini, Pak, melakukan pemidaian. Nanti akan diajarkan oleh Kak Gita nanti, ya. Lalu jangan pernah berusaha untuk meluruskan fraktur, jangan pernah, Pak. Jadi ada pasien bengkok nih, Pak, Bapak lurusin aja, Pak, gitu, Pak. Jangan. Ya. Lalu kita lakukan imobilisasi. Imobilisasi dengan cara apa? Fiksasi dengan menggunakan spalak seperti ini, kita bidai. Next.